Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah menyimak lebih jauh tentang beberapa info yang beredar di beberapa bulan terakhir ini sehubungan dengan masalah pelaksanaan sertifikasi guru. Sahabat Banua semuanya, selamat kurang lebih 3 bulan terakhir kami mencermati itu ada 3 buah info yang layak untuk kita bahas lebih jauh, lebih kita analisa detailnya seperti apa yang berkaitan dengan persoalan para guru yang saat ini masih mengantongi kata-kata non sertifikasi. Jadi di Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling unik di dunia, paling lucu yang berhubungan dengan profesi guru, di mana di situ ada terbagi dua, katanya ada guru sertifikasi dan guru non sertifikasi. Satu-satunya di dunia cuma ada di Indonesia. Di mana kalau kita menyimak profesi-profesi yang lain seperti dokter misalnya, kita tidak pernah ada mendengar kata-kata dokter sertifikasi dan ada dokter non sertifikasi. Lucu sekali kata-kata itu. Kemudian ada misalnya ada istilah tentara sertifikasi, tentara non sertifikasi. Jangan coba dekat-dekat dengan tentara non sertifikasi karena dia bisa nembak sembarangan. Kan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang unik jadinya karena persoalan ketimpangan ini, dan ini sangat layak untuk kita kritisi karena kami berkeyakinan bahwa bagaimanapun pemerintah berbicara tentang kemajuan pendidikan dan sebagainya, itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau masalah yang paling mendasar, paling krusial, paling inti dari segala masalah, yaitu masalah kesejahteraan, masalah perut, itu belum dibereskan. Jadi kita tidak bisa berbicara muluk-muluk tentang kualitas pendidikan kalau para pendidiknya itu dalam kondisi lapar, dalam kondisi yang emosion, karena merasa dibedakan gitu. Nah, yang pertama, para guru-guru ini diberikan shock terapi berupa berita adanya upaya dari Kemendikbud atau dari Pak Nadiem Makarim ketika melakukan temu dengan Kemenpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas, di mana beliau di sana meminta atau memberikan semacam rekomendasi kepada Kemenpan RB agar tunjangan sertifikasi guru itu diberikan langsung ke rekening para guru. Nah, tentunya guru-guru yang berhak menerima dalam hal ini. Jadi itu ada semacam keistimewaan lagi yang ingin ditekankan oleh menteri, ingin mempercepat lagi, ingin memberikan fasilitas yang lebih wah kepada guru-guru ini dengan cara tunjangan yang selama ini masuk melalui daerah, kemudian daerah kadang-kadang telat bayarnya juga, kadang-kadang harus ada ya segala macam administrasi atau segala macam birokrasi yang harus dilalui di situ. Pak Menteri minta agar dibuat lebih simpel lagi, dibuat lebih cepat lagi, lebih instan lagi dengan cara langsung masuk ke rekening para guru itu. Nah, itu tentu saja itu merupakan berita yang bagus, berita yang positif, tetapi yang tidak positif itu adalah respon para pendengar, yaitu guru-guru yang masih belum sertifikasi ini. Mereka di situ, saya yakin bagaimanapun itu akan tetap ada semacam kekecewaan di hati mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uh, ini berita lagi bahwa menteri katanya ingin meminta bahwa pemberian sertifikasi itu bukan lagi per 3 bulan, tetapi setiap bulan juga dibayarkan bersama gaji katanya. Nah, walaupun kemudian kita temukan bahwa itu merupakan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun itu sangat mungkin terjadi. Jadi kedepannya itu sangat mungkin bahwa pemberian tunjangan itu per bulan. Karena memang juga tidak ada alasan tertentu, saya rasa dari pemerintah, kenapa tunjangan itu harus 3 bulan. Kalau bisa 1 bulan, kenapa harus 3 bulan? Kan seperti itu logikanya. Nah,
Uh, itu mungkin saja ke depannya terjadi nantinya. Tetapi lagi-lagi ini walaupun merupakan berita baik, tetapi ada berita yang tidak baik bagi sebagian golongan, yaitu mereka-mereka yang non-sertif ini. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah adanya edaran yang saya bilang itu ini merupakan pepesan kosong ya dari Dirjen GTK tentang kriteria guru-guru yang mendapatkan tiket emas atau keistimewaan untuk mengikuti PPG tahun 2023. Nah, mereka-mereka ada beberapa golongan, mungkin 4 golongan yang mendapatkan keistimewaan seperti itu, di mana mereka tidak lagi melalui tes, langsung masuk ke dalam perkuliahan. Nah, namun intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah berita-berita ini pertama merupakan berita positif, tetapi disambut dengan kekecewaan bagi sebagian orang. Sebagian besar malah. Sebagian besar mereka merasa kecewa dengan berita ini yang katanya tiket emas, ada keistimewaan, itu tetap tidak memberikan angin segar kepada guru-guru non sertifikasi ini. Nah, lalu kemarin saya ada melihat satu ungkapan dari ya mungkin beberapa apa namanya viewer kita bahwa ini orang-orang non sertifikasi ini iri hati ya katanya. Iri, jangan iri katanya sama orang-orang yang sudah sertifikasi ini karena mereka sudah berjuang katanya. Nah, jadi wahai para hater, wahai para orang-orang yang kontra, wahai para orang-orang yang tidak sependapat, Anda harus paham bahwa persoalan ini bukan masalah iri hati, bukan masalah dengki, bukan masalah apapun yang berkaitan dengan perasaan seseorang, bukan seperti itu. Intinya adalah ini masalah keadilan. Masalah keadilan. Ini saya ingin memberikan ilustrasi. Kalau Anda misalnya punya karyawan, nggak usah banyak-banyak lah, 2 orang misalnya Anda punya toko, Anda punya 2 karyawan. Nah, si karyawan ini kerjanya sama, kemudian tidak ada nyaris berbeda, tidak apa namanya nyaris tidak berbeda gitu kerjanya. Kemudian beban kerjanya mirip-mirip, kemudian kadang-kadang Anda suruh si ya katakanlah misalnya namanya si A dan si B. Nah, si A ini begitu Anda sayang, begitu Anda istimewakan, Anda gajinya juga jauh lebih besar daripada si B ini, sementara si B ini kadang-kadang Anda suruh kerja ekstra, kerja lembur dan sebagainya. Nah, ketika masa pemberian gaji itu tiba, bersamaan Anda kasih satu amplop, yang si B Anda kasih satu amplop, jumlahnya itu beda jauh. Misalnya si A ini mendapatkan 1 juta, si B mendapatkan 200.000. Kerjanya hampir sama kurang lebih, bahkan kemarahannya juga sama, sama-sama sering dapat kopi pahit itu sama. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh si B ini? Layak nggak kalau kita katakan bahwa si pemilik toko ini adalah orang yang sangat-sangat tidak adil? Nah, itu saja ilustrasinya. Jadi Anda bisa bayangkan kasusnya seperti itu. Jadi inilah yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia saat ini. Nah, belum kalau kita berbicara tentang amanat undang-undang. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sertifikasi guru itu adalah merupakan amanat daripada undang-undang guru dan dosen. Jadi pemerintah saat ini kan undang-undang guru dan dosen itu masih berlaku, masih running, masih berjalan, masih tetap harus diterapkan oleh pemerintah. Namun itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, jadi ini layak nggak kalau pemerintah itu kita tagih terus? Itu sangat layak karena sudah lewat 7 tahun lebih dari waktu yang semestinya. Jadi itu inti permasalahannya. Kita jangan berbicara tentang kecemburuan sosial, jangan bicara tentang iri hati dan sebagainya. Jadi ini adalah pertama masalah keadilan, yang kedua adalah ketidaktepatan pemerintah terhadap amanat undang-undang. Itu inti persoalan. Jadi saya tidak akan berhenti dengan video-video kami ini karena yakin ini berdasarkan kebenaran dan juga pegangan kita sangat kuat. Kemudian pemerintah juga jangan coba-coba mengatasi ketimpangan sosial diakibatkan oleh kesalahan sertifikasi guru ini dengan memberikan misalnya semacam penghibur ya, misalnya seperti tiket emas untuk PPG tadi, itu namanya penghibur atau semacam alat untuk meredakan keributan para guru ini di bawah di lapangan.
Nah, mereka dikasih semacam angin segar seperti itu, tapi itu tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan inti daripada masalah. Yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini bukan memberikan penghibur, apalagi misalnya seperti tamsil 250.000 rupiah dan sebagainya. Itu nggak bisa seperti itu. Pemerintah harus berani tegas, berani jujur mengakui bahwa mereka memang harus menyelesaikan persoalan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa beberapa kawan kami secara iseng-iseng, artinya tidak melalui lembaga tertentu, itu mewawancarai beberapa orang guru non sertifikasi yang memutuskan untuk mengikuti PPG di tahun 2022 yang lalu. Nah, jadi dari sekian puluh sampel orang-orang yang mengikuti sertifikasi di tahun 2022 itu, kami menemukan bahwa ternyata sebagian besar orang ini masuk kategori yang nomor satu itu adalah ikut karena terpaksa atau ikut-ikutan. Jadi bukan karena pilihan hati mereka. Mereka mengikuti PPG karena terpaksa atau karena ikut-ikutan. Bapak Ibu kebayang nggak kalau guru-guru kita dipenuhi dengan orang-orang yang terpaksa mengikuti pelatihan tertentu? Bisa gembira nggak mereka? Bisa dibahagiakan nggak mereka dengan kurikulum yang katanya kurikulum merdeka? Nggak bisa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mereka mengikuti PPG karena memang uh, berdasarkan alasan yang tidak ada pilihan lain katanya. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip saja dengan yang pertama, karena terpaksa atau tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain lagi. Mereka memang harus ikut itu. Karena mungkin sudah merasa sangat terdesak, ya akhirnya mereka ikut. Nah, kemudian ada kategori yang ketiga, yaitu mereka memang benar-benar ingin kuliah, memang benar-benar ingin menuntut ilmu. Nah, ini yang sip, yang paling sip sebenarnya, tetapi itu jumlahnya hanya 0,3% dari keseluruhan responden yang ada, 0,3%. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang ini, ya memang ini orang yang paling sip untuk dijadikan pengajar ya, tetapi itu memang jumlahnya sangat kecil Bapak Ibu. Jauh dari kebanyakan orang yang memang mereka merasa terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Nah, jadi sekilas info yang kami berikan hari ini, dari info-info yang kita dengar, semoga mata hati kita semakin terbuka bahwa memang sangat perlu untuk melakukan perbaikan ini bagi pemerintah ya, perbaikan terhadap masalah kesejahteraan. Kemudian bagi guru-guru yang masih non sertifikasi, bergabung dengan grup Telegram yang link deskripsi linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung di situ dan kita jumlahnya sudah ribuan. Dan di sana nanti banyak ide-ide dan itu akan terus memberikan kekuatan kepada guru-guru non sertifikasi ini agar pemerintah segera membenahi masalah sertifikasi guru ini sampai tuntas. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.